Terasa kita sudah 10 ini. selesaikan 10, tinggal 3 lagi. Sudah checking apa yang berikutnya? Belum ada saya. Judulnya Yesus di Yerusalem. Yerusalem. Ini Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Naik apa? Keledai. Dia tidak naik kuda, tapi naik keledai. Di antara para pelajar Alkitab, masuknya Yesus ke Yerusalem ini disebut triumphal entry. Triumph itu menang. Triumphal entry. Dan masuknya Yesus ke Yerusalem menandai minggu terakhir dari hidupnya. Biasa disebut apa? Apa nama minggu terakhir? Passion Week. Passion Week. Passion itu kata lain dari sengsara. Passion Week. Buku Matius berapa chapter? 28. Triumphal entry mulai dari chapter berapa? 21. 21. Jadi 21 sampai 28 itu berapa chapter? 8. Jadi 8 pasal dari 28 dipakai untuk menjelaskan kehidupan Yesus berapa lama? 1 minggu. Kalau saudara lihat yang lain, semuanya sama. Artinya, para penulis Injil yang 4 ini, beban utamanya adalah untuk membahas semua Passion Week itu. Sengsara ya. Bayangkan seperti agenda harian Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari tenang, Kamis, Jumat, Sabat, Minggu. Mendetail. Artinya itulah yang sangat-sangat penting. Nah, heran Nyonya White katakan adalah baik bagi kita untuk mengambil waktu tiap hari berapa lama? 1 jam. 1 jam yang penuh konsentrasi untuk mengulangi hidupnya Yesus, khususnya minggu terakhir. Kalau kita akhirnya ingin diselamatkan, kita harus belajar merendahkan diri di kaki kayu salib. Di Ages 83. Di pembukaan hari ini, Yesus hidupnya ditandai oleh dua hal. Yang pertama, service. Yang kedua, sacrifice. Lalu di dalam minggu terakhir juga
diterangkan tentang major event dan major teachings yang akan kita pelajari. Masuknya Yesus ke Yerusalem sudah dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama. Sekarang kita ulangi sedikit. Berapa lama bangsa Israel dijajah di Babylon? 70. 70 tahun. Di Mesir? 215. Oke. Jangan lupa lagi 215, 70 tahun. Sekembalinya dari penjajahan, mereka mulai dengan proyek membangun kembali Ka'bah. Ka'bah ini yang merupakan pengganti Ka'bah Salomo disebut Ka'bah siapa? Zerubabel. Inilah yang disebut the second temple. Sama kalau first temple itu Ka'bah Salomo. Hancur di tangan Nebukadnezar, dibangun kembali disebut second temple. Itu Ka'bah yang dibangun oleh Zerubabel, lalu direnovasi oleh Herodes, sehingga ada yang menyebut itu Ka'bah Herodes. Jangan lupa itu. Nah, pada waktu Ka'bah Zerubabel ditahbiskan, sebagian orang yang pernah melihat hebatnya Ka'bah buatan Salomo, mereka belum ada nangis kuat-kuat. Jadi nyanyian pujian terbagi dua, suara yang menangis, suara yang bersuka cita. Lalu kalau saya masih ingat, waktu pembangunannya tersendat-sendat, dikirim 2 nabi sekaligus. Yang muda siapa? Siapa pendeta yang muda? Nabi. Yang old prophet Hagai. Kemudian dikasih tahu bahwa kemuliaan dari Ka'bah Zerubabel ini lebih besar daripada kemuliaan Ka'bah yang lalu. Mengapa? Mengapa? Karena raja akan datang di Ka'bah. Siapa itu raja? Coba kita buka hari Minggu ya, paragraf kedua mulai. Bangsa itu mendapat dorongan yang tidak terduga dari 2 orang yang bangkit dari antara mereka. Seorang nabi yang sudah tua bernama Hagai dan seorang nabi dari yang masih muda bernama Sakaria. Ini jadi mereka kontemporer, hidup bersama waktu. Hagai memperingatkan bangsa itu bahwa kemuliaan sesungguhnya dari bait suci Salomo bukan datang dari apa yang dibawa Salomo atau oleh siapa saja ke situ. Itu bukan bait sucinya Salomo, itu adalah bait suci Allah. Hagai berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi,
laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kenyataan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Mengapa? Mengapa kemegahan gereja Zerubabel melebihi Salomo? Karena di Ka'bah ini Yesus datang in person. Terus Yang semula firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, Hagai 2 ayat 7-10. baik, jadi dua nabi dikirim sekaligus atas dorongan mereka. Selesailah pembangunan Ka'bah Zerubabel. Masih ingat apa isi daripada tabut perjanjian Ka'bah Zerubabel? Tongkat Harun. Mana? Ka'bah Zerubabel, apa isi tabut perjanjian? Oh, Sekinah. Sebenarnya di atas. Di atas. Oh, sekian yang kerup. 10 hukum sudah nggak ada. dan enggak ada. Waktu Ka'bah Yerusalem diserbu oleh Nebukadnezar, Sudah apa jadi dengan hilang. Diangkut. hilang? Ya, diangkut. Sampai sekarang nggak ketemu. Jadi orang-orang patriot-patriot Yehuda merasa bahwa daripada ini nanti jatuh ke tangan orang kafir, mereka ambil sembunyikan. Sampai sekarang nggak tahu di mana. Katanya di Ethiopia kan. Jadi kosong. Tadinya kan ada beberapa item di sana. Yang lama itu ada 3 itu. Ya, Tongkat Musa. Jadi yang Tongkat Harun. yang zaman Yesus itu sudah kosong dalamnya. Iya. Baru saya tahu juga ini. catat. Iya, karena yang lama itu saya sudah tahu hilang. Sampai sekarang nggak ditemukan. Jadi banyak spekulasi. Ada yang bilang diangkat ke surga, ada yang bilang di Ethiopia. Tidak bisa dibuktikan. Jadi kosong pendeta. Kosong. Yang zaman Yesus. Iya. Ya. Ka'bah waktu zaman Yesus. Kalau ada orang berkeras, masa kosong ya di mana? Nggak ada orang tahu. Tapi yang jelas patriot-patriot itu katakan daripada dinajiskan oleh orang-orang kafir, lebih baik kita sembunyikan. Sakaraya. Kalau sudah dengar nama Sakaraya, ayat mana yang terus pop up di otak kita? Ayat yang terkenal sampai hari ini. Mengenai judgment. Ayat yang paling sering dikutip dari buku Sakaraya. 9 menit. Bukan oleh Kuat kuasa. tapi oleh 4 ayat 6. ya,
Sakaria berapa? Gimana, Eki? 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Dan Sakaria inilah yang menubuatkan Yesus masuk ke Yerusalem naik apa? Keledai. Naik keledai. Maknanya apa? Sama dengan Raja Israel. Naik keledai. Coba ya baca paragraf terakhir. Kristus masuk sebagai raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya ialah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel. Dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut dia sebagai Mesias, raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya. Dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia didudukan di atas tahta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam khayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem, dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Jadi sampai sekarang mereka tetap mengharapkan Kemerdekaan. kepada Katanya Mesias. ya political Messiah. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tambahan? Saya baca tadi Matius 21, Pendeta. Ada dua pemikiran saya. Kenapa Tuhan Yesus mesti kalau bahasa Jakartanya mengutuk pohon ara itu? Apakah hanya untuk menunjukkan kekuatan imannya bisa dengan kata-kata langsung kering pada saat itu? Memang murid-muridnya tertegun pada saat itu. Tapi Yesus katakan, lebih daripada ini pun kamu bisa berbuat apabila imanmu ini kata, dan gunung pun bisa kau pindahkan. Jadi the main point di situ apa, Pendeta? Ya. Baik, kita pasti akan ke sana sesudah kita bahas hari Senin. Itu kan hari Selasa. Hari Senin dulu, baru Selasa. Yang hari Senin apa? Tentang apa? Bisa Allah. Yesus dibayar Allah. Apa yang Yesus buat? Jika apa? Dibalikan semua meja-meja yang money changer di situ. Jadi Yesus memulai karirnya sebagai Mesias dengan membersihkan Ka'bah. Yesus mengakhiri pekerjaan sebagai Mesias dengan apa? Membersihkan Ka'bah. Apakah sudah lihat perbedaan antara membersihkan Ka'bah yang pertama dengan membersihkan Ka'bah yang kedua dari cara Yesus bicara? Waktu membersihkan Ka'bah pertama kali di awal pekerjaannya dengan membersihkan Ka'bah waktu mengakhiri tugasnya, caranya Yesus berbicara ada bedanya. Apakah sudah lihat? Waktu pertama kali
membersihkan Ka'bah, Yesus bicaranya bagaimana? Coba buka Yohanes 2. Ya, 13. Yohanes 2 ayat 13. 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Di yang pertama gimana? Rumah Bapakku. Pada waktu membersihkan, dapat ayatnya. Matius 21. Di Matius 21 Ayat 12. ayat berapa itu? 12. Coba baca. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa bedanya? Ayat berapa sih? Ayat 12, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Sudah lihat bedanya? Apa bedanya? Yang kedua, dalam suci Rumahku akan disebut rumah doa. Kalau saya perhatikan waktu membersihkan Ka'bah, mula-mula yang pertama Yesus katakan rumah siapa? Bapakku. Tapi waktu membersihkan terakhir dia katakan Rumahku. Oh, di sini bedanya itu beda sekali. rumah Bapa dan rumah. Kalau di sini dia sudah mulai terang-terang kan? Dia kasih lihat ya. Di Yohanes 2. Rumah Bapakku. Pada akhir daripada pelayanannya di dunia ini, Yesus berbicara begini. Lebih keras. Alkitab katakan Yesus tidak mengajar, tidak berkhotbah kecuali dengan apa? Perumpamaan. Tapi menjelang salib, Alkitab katakan apa? Maka Yesus berbicara tidak lagi menggunakan perumpamaan. Sudah belak-belakan. Nanti kita cari ayatnya. Nah sekarang pendeta, pertanyaan, bagaimana kita tahu ini yang Yohanes ini dia pertama, dia bersihkan Ka'bah yang pertama, dan yang di Matius ini yang kedua. Hintnya itu di mana? Dengan membaca konteksnya. Kalau yang di Yohanes itu chapter 2. Oh iya.
Matius 21. 21 Nah, itu sudah dari mau situ terakhir. dari sini kelihatan Iya. dari situ kelihatan. Sebab orang tahu cuma satu kali dia ke peristiwa. 2 kali di awal karirnya, di akhir karirnya. Di awal Yesus masih seperti menyembunyikan identitasnya, tapi di akhir karirnya dia mulai belak-belakan, bukan rumah Bapakku lagi, dia kata rumahku. Jadi dengan kata lain dia dengan Bapa itu satu, sama. Ini Waktu Yesus menyuruh muridnya mengambil itu keledai, nanti kalau saya ambil ini, kalau orang tanya ngapain lu? bilang iya. apa-apa. Ini kalau BA aja nggak dapat. Nah. Kalau BA ini. Luar biasa ya. Seperti nggak kedengaran Yesus. Iya. Yesus orang rendah hati, kasih tahu raja menghendaki Tegas dia terakhir. yang terakhir. Luar biasa. Dia mau kasih tahu identitasnya sebenarnya. Jadi ini bukan belas BA ini. Iya. Bukan. Iya. Tergantung gurunya. Sekarang apa pelajarannya tuh apa? Kita buat. Dari membersihkan Ka'bah ini pelajarannya apa? Itu yang penting. Iya. Ya, aplikasinya kita harus bereskan juga di Ka'bah. Iya. Kalau sudah ada bisnis politik, itu kembalikan. Udah lain lagi. Karena ini penyalahgunaan tempat ibadah. Tempat ibadah seharusnya mencari Tuhan, Nggak boleh. ini mencari apa? Keuntungan. Waktu di Ka'bah juga dia udah mau dibunuh juga, pendeta ada Iya. rencana sama imam. Tetapi karena imam itu lihat Iya. bagaimana penghargaan orang, mundur mereka. Iya. Lalu manusia ini. Jadi dia punya keilahian flash out itu di 1-2 ya. 2-2 itu dia flash out. Kayaknya gitu dia. Nampaknya demikian. Iya, karena mereka lari tunggang langgang, takut. Buat orang Yahudi, tempat yang paling penting di atas dunia adalah apa? Sinagog. Ka'bah. Ka'bah. Ya. Mereka tidak bisa berpikir dunia tanpa Ka'bah. Ka'bah. Ya. Tapi salahnya mereka agungkan itu, tapi mereka salah gunakan untuk kepentingan diri. Di situ Yesus marahnya. Kamu cuma ngaku-ngaku Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah. Tapi di Ka'bah yang harusnya nama Tuhan dipermuliakan, yang harus menjadi rumah ibadah bagi segala bangsa, kamu misuse. Nah, memang kalau orang mau rayakan Paskah misalnya kan mesti bawa domba, dan mereka datang dari tempat yang jauh. Daripada bawa domba, Nanti beli di lebih baik beli aja. Tapi ada peraturan kalau mau beli, Pakai uang Ka'bah. kalau uang Ka'bah harus ditukar uang biasa dari uang Ka'bah. Nah, dari penukaran itu mereka sudah dapat apa? keuntungan. Yang kedua, karena mereka mau tidak mau harus bawa domba, harga domba di markup, Ngeri itu. di markup. Yang seharusnya misalkan sekian shekel didobelkan. Orang kan nggak ada pilihan, no choice. Ya dia beli. Jadi dalam proses ributlah orang tawar menawar, gemerencing uang. Jadi suara orang beribadah, berdoa, menyanyi, berkhotbah itu praktikally ditelan oleh bunyi ributnya orang. Jual beli. Nah sekarang apakah
hal yang sama masih bisa terjadi. Ya, Masih kiranya semua. bisa terjadi. Jadi itu kalau demikian menjadi pelajaran bagi kita. Ada satu lagi hari Senin, pelajarannya satu lagi. Masih ingat di Matius 21 Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang punya sebidang tanah lalu disewakan kepada penggarap. Musim penuaian tiba, yang punya kirim siapa? Pembantunya. Gantinya dapat hasil, pembantunya diapain? Dibunuh. Tapi karena sabarnya ini pemilik tanah, dia kirim lebih banyak lagi. Siapa itu pembantu-pembantunya? Nabi-nabi. Yang punya pikiran mungkin kalau saya kirim anak saya, mereka akan hormati. Dikirim anak, bukan dihormati, dia apa? Dibunuh juga. Jadi waktu anaknya dibunuh, apa vonis yang Yesus tanyakan? Saya buka Matius 21. Matius 21 ayat 43. Baca sebelumnya. Baca dari ayat 40. Therefore, when the owner of the vineyard comes, that will he do to those tenants? He will bring those wretches to a wretched end, they reply, and he will rent the vineyard to other tenants, who will give him his share of the crop at harvest time. Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone the builder rejected has become the capstone? The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to the people who will produce its fruit. Jadi, karena anaknya sendiri dibunuh, maka Tuhan katakan kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada suatu bangsa. apa itu maksudnya kerajaan Allah diambil dari kamu, dari Israel? Umat pilihan. Privilege and responsibility. Jadi kan umat Israel bangsa pilihan, ada responsibilities-nya, ada juga privileges-nya. Jadi karena mereka bunuh Yesus, walaupun masih diperpanjang 3,5 tahun lagi, Tuhan cabut semua responsibilities, semua privileges sebagai umat pilihan, dan dipindahkan, diberikan kepada bangsa Yang menghasilkan buah. yang menghasilkan buahnya. Jadi ini adalah satu verdict dari Tuhan. Israel sudah diapain? Tolak sebagai bangsa. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana bukti dari Alkitab bahwa Israel ditolak? Inilah Matius 21 ayat 43 ini, saudara harus hafal. Karena sampai sekarang gereja Protestan masih percaya bahwa bangsa Israel Bangsa pilihan. masih bangsa pilihan Tuhan. Enggak.
Tidak lagi, sudah dicabut dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah, yaitu siapa? Israel rohani. Namun, walaupun ditutup pintu kasihan itu, individually, secara pribadi, orang Israel bisa diselamatkan kalau mereka terima siapa? Yesus. Dan Nyonya White memberikan prediction di bukunya, pada zaman akhir akan banyak orang Yahudi terima Yesus sebagai Mesias dan membantu pekerjaan Tuhan. Makanya Advent punya ministry khusus yang digir untuk menjangkau orang Yahudi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan selain dari penduduk Israel 80 juta, nggak lebih, pendeta 8 juta. Apakah keselamatan saja yang dicabut dari mereka, pendeta? Ya. Karena kalau kita lihat dari segi lain, kayak Nobel Prize, Betul. nggak ada yang lawan orang Israel, pendeta. Betul, betul. Itu tetap ada. Jadi hanya keselamatan aja yang dicabut. Enggak, Mereka semuanya sudah dicabut. berkati. Ini sisa-sisanya. Oh, sisa-sisanya. Sisa-sisa. Sedangkan mereka Sudah ditolak. ditolak masih begini. Bayangkan kalau mereka tidak tolak. Luar biasa ya. Negara kecil, dunia takut. Tapi ada orang salah ngambil garis logika. Ya, luar biasa memang. Untungnya Israel ditolak. Kalau tidak, Tuhan nggak kebagian. Salah logikanya. Logikanya mesti diambil dari Roma 9, 10, 11. Roma berapa, Mena? 9 3 pasal itu mesti dibaca. 9 sampai 11. Sedangkan Israel gagal, kita Kebahagiaan. kebagian berkatnya. Apalagi kalau Israel tidak gagal. Logikanya Paulus punya begitu. Bukan seperti orang Kristen sekarang ini, sebagian katakan ya, itu Israel ditolak karena kebagian. Jadi inilah cerita. Kalau tentang populasi Israel di seluruh dunia sekarang ini, Israel berjumlah sekitar 16 juta. 16 juta. 50% ada di Amerika Utara. Sekitar 8. Ya, di Israel, Di Israel. saya lihat tadi cuma 8 juta sekian. Lalu di Rusia, di negara-negara satelit Rusia, di Eropa, di mana-mana tersebar. Luar biasa mereka. Jadi ada usaha yang disebut Sionisme untuk mengokosi orang Yahudi kembali ke negaranya. Nah, yang kedua melakukan ini, kalau saudara ikuti acara TV hari Minggu, pendeta John Hagee dari Protestan. If you give us $300, it means we are transferring one Jew to his own country. $300. Kita ya lihat karena teologianya salah, perilakunya jadi nggak betul. Saya ingat tadi Pak Timo sebutkan Iya. aplikasinya yang penting, jangan fondasinya dulu mesti kokoh dan kuat, aplikasinya akan lurus. Kalau di bawah rapuh susah. Amin. Oke.
Siapa contoh orang Yahudi yang diselamatkan, Neng? Goldstein. Tuh, buka aja tuh. Goldstein. Buku sekolah sahabat di belakang yang bahasa Inggris. Clifford Goldstein. Siapa tuh Clifford Goldstein? Editor. Yang mana? Dia itu ya. Orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Dak bacalah. Jadi Advent, karena hebatnya dia punya pena, saya ada bukunya 15 biji. Goldstein ini memang hebat. Baca bagaimana dia bertobat. Goldstein. Clifford. Makanya JC angkat dia jadi Editor. sekolah sahabat. Nah, saudara-saudara, sekolah sahabat ini jangan main-main. Ini sekolah yang terbesar di dunia. Betul. Muridnya sekian belas juta. Di mana ada buku yang dicetak sampai 16 juta. Dan buku ini sekolah sahabat seri yang sudah berjalan sekian ratus tahun lamanya, nggak pernah putus. Buku sekolah sahabat. Dan inilah alat pemersatu umat Advent di seluruh dunia. Betul. Buku sekolah sahabat. Iya. Gereja lain lah yang punya. Makanya saya selalu anjurkan di kelas sekolah sahabat, take 15 minutes every day. Just 15 minutes. Baca, renungkan. Saudara punya pengetahuan, in knowledge and in grace, pasti akan bertambah. Sudah itu bukunya jangan dibuang. Simpan saja untuk future reference. Ya, kalau saudara berkesempatan sekolah di Andrews, silakan. Kalaupun tidak, at least saudara mencicipi. Ada dosen hebat orang Israel di Andrews, Shaq Lukan. Dia kalau dia khotbah kayak pendeta Pentakosta. Oh, Wah, semangat. semangat kayak Habibie model, pendek, botak, tapi pintar. Kalau Goldstein jago nulis, Doug Batchelor Jago khotbah. jago khotbah. Simple, tapi nggak bisa didebate. Inilah beberapa contoh orang Yahudi yang Nyonya katakan akan bertobat, terima Yesus, diselamatkan, dan akan bantu pekerjaan Tuhan. Secara individual pendeta ya. Iya. Individu. Baik, kita tiba di hari Selasa. Banyak orang Oh, ini dia Selasa. bingung, kenapa sih Yesus kok enggak biasanya galak bener Iya betul. dikutuk. Dan ada tulisan di sana, waktu itu belum musim. Lapar dia. Oke. Belum musim berbuah. Iya. Coba kita baca Matius 21. Saya sudah dapat. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the tree wither so quickly?" they asked. Jesus replied, "I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done.
If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Baik. Paling sedikit ada dua pertanyaannya. Yang pertama, kenapa itu pohon ara dikutuk? Iya, betul pendeta. Karena waktu itu katanya belum Musim. musim. Nah, kalau sampai ada objek yang disebutkan oleh Yesus dan objek itu terlibat langsung, seperti pohon ara, diapain? Dikutuk. Kelihatan bendanya. Itu namanya apa? Parabel Yesus Yang ada dua macam. acted parable. Yang pertama apa? Acted parable. Yang kedua Formal. Perumpamaan apa namanya? Tunggu saya minta. Acted. Dilakonkan. diragakan. Diragakan. Jadi ada dua macam perumpamaan. Yang pertama spoken parable. Spoken parable artinya apa? Perumpamaan yang diucapkan. Kalau acted parable, perumpamaan yang diragakan. Ya, jadi pertanyaan, kenapa pohon ara ini dikutuk? Jadi ahli Alkitab ini pergi ke tempat di mana approximately Yesus berada. Ternyata di kampung di mana peristiwa ini terjadi ada pohon ara yang di dalam proses pertumbuhannya daunnya keluar dulu. Kalau daun keluar Harus tidak terbalik. Daun bunga buah. Terbalik. Di kampung itu buah dulu baru daun. Buah dulu keluar. Sesudah buah baru daun. Nah, dari jauh Yesus lihat apa? Daun. Daun. Kalau daun sudah ada, Berarti ada buah. pasti buah ada. Karena pohon itu seharusnya buah dulu. buah dulu baru daun menyusul. Jadi waktu sampai di tempat itu Yesus kecewa sekali karena ternyata yang ada hanya apa? Daun. Daun. Buahnya Tidak ada. tidak ada. Oke, itu ceritanya rupanya. Ini Nah, sekarang kritik Israel. sekarang siapa yang dilambangkan oleh daun? Israel. Bangsa Israel. Symbolize Israel moral barren. Ini menyentuh dosa orang Farisi yang upacara-upacara Ka'bah, upacara-upacara perbaktian, upacara agama banyak seperti daun, tapi tidak menghasilkan apa? Buah. Makanya Yesus mengutuknya. Agama formalitas, agama luar. Kalau meminjam istilah Musa, Yeremia, dan Nabi Perjanjian Lama lainnya, mereka itu merobek jubah
tidak merobek hati. Mereka mengalami sunat daging, tapi tidak mengalami sunat hati. Itulah pelajaran dari fig tree yang dikutuk. Jadi yang ditunggu oleh Tuhan dari kita adalah buah-buah yang keluar dari pohon anggurnya. Untuk itu Yesaya pasal 5 akan sangat menolong. Coba kita buka Yesaya, The Song of the Vineyard. Sudah siap untuk baca? Yesaya pasal yang kelima ayat 1. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencampurinya dan membuang batu-batunya dan menanami dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jalan di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu nantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Oke, kalau bahasa Inggris, so he expected it to bring forth good grapes. Lihat berapa sih? Jadi Yesaya 5 ayat 1. pemilik kebun anggur mengharapkan apa? 1 sampai Buah. Mengharapkan buah, bukan cuma buah, tapi buah yang gimana? Baik. Good grape. Yang bagus. good grapes. Terus lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. nah, itu dia. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melandah temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Wow. Jadi jelas. Saya kira ini cukup jelas. Bisa jadi nama Tuhan ini tidak berbuah. Pelajarannya apa? Nah, kita kan mengaku Israel Rohani. jangan sampai itu terjadi di gereja kita secara pribadi ataupun secara kolektif. Itu pelajaran. Baik, sudah terjawab Pak. Udah. Yesaya 5. Kalau itu kita teruskan dengan hari Rabu. Hari Rabu ini tentang apa? Yesus diumpamakan sebagai batu yang ditolak. Nah, ini batu yang ditolak ini bukan cerita karangan Yesus, tapi cerita yang terjadi benar-benar dalam sejarah waktu pembangunan Ka'bah Salomo
lalu dikutip oleh siapa? Oleh Yesus. Ya, hari Rabu, paragraf kedua, please. Iya. Perhatikan kutipan Yesus dari Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Dalam mengutip nubuatan atau batu yang dibuang, Kristus menunjuk kepada suatu kejadian dalam sejarah Israel. Jadi ini terjadi, bukan karangan. Ini terjadi dikutip oleh Yesus. Peristiwa itu dihubungkan dengan bangunan bait suci yang pertama. Bait suci yang keberapa? Yang pertama Itu adalah ketika bait suci Salomo dibangun. Batu-batu besar untuk dinding dan dasar disiapkan seluruhnya di lokasi pertambangan. Setelah batu-batu ini dibawa ke bangunannya, tidak ada sebuah alat yang digunakan lagi, dan tidak ada suara memahat yang memalu terdengar. Para pekerja tinggal meletakkan mereka pada posisinya. Untuk penggunaan pada bagian dasar, salah satu batu yang ukurannya dan bentuknya aneh telah dibawa. Tapi para pekerja tidak menemukan tempat baginya, dan mereka tidak akan. Batu ini dianggap aneh bentuknya. Dan jadi mereka diabaikan begitu aja. Dan mereka tidak akan menerimanya. Itu menjadi suatu gangguan bagi mereka karena itu akan terletak, tidak terpakai, dan menghalangi mereka. Batu itu tetap menjadi batu yang ditolak. Terus, Tetapi ketika tukang-tukang hendak meletakkan batu penjuru, lama benar mereka mencari sebuah batu yang cukup besar dan kuat, dan tepat benar ukurannya untuk mengambil tempat tertentu itu, dan menanggung berat yang tertarik pada batu yang sudah begitu lama ditolak. Batu itu diterima, dibawa ke tempat tertentu, dan ternyata paling cocok. jadi batu yang diremehkan, batu yang ditolak, ternyata batu itulah yang menjadi Batu penjuru. Batu penjuru. Nah, itu diaplikasikan kepada siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Lalu Yesus katakan apa tentang pelajarannya tentang roh ini? Apa pelajarannya? Barang siapa jatuh ke atas batu karang ini, Ia akan hancur. dia akan apa? Hancur. Dan Barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. mana lebih bagus, jatuh ke atas batu karang itu atau batu karang jatuh ke atas saudara? Barang siapa lebih baik jatuh ke atas batu itu, meskipun hancur, daripada ditimpa oleh batu itu. Ya. Ini pelajaran rohaninya. Lebih baik kita bertobat daripada akhirnya kita Ditimpa oleh batu. ditimpa oleh batu. Ini sesuai dengan nubuatan Nabi siapa? Daniel. Daniel. Batu itu akan jatuh menimpa patung itu. Jadi orang seringkali meremehkan Yesus karena melihat status hidupnya, identitasnya, pendidikannya. Anak tukang kayu dari Nazaret, mana mungkin dipikir. Anak yang tidak ketahuan siapa bapaknya. Ada satu yang terlompat, saya belum jawab pertanyaan Pak Bingu-Bingu tentang gunung. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, bisa berkata kepada gunung, Iya.
Pindahlah, gunung itu akan apa? Pindah. Pindah. Sekali lagi, ini Yesus tidak ngarang-ngarang itu kata gunung. Dari mana diambil? Di mana itu? Matius 21. Coba saudara ingat kembali di perjanjian lama. Ayat yang ke-21. Siapa? Zakaria. Matius 17 ayat yang ke-21. 21. Ya. Apa maksudnya gunung? Coba. Kalau di perjanjian lama, Zakaria. Zakaria 14 Ya. ayat 4. Untuk saudara ketahui, dari situ Yesus pikir. Baca dulu perjanjian lama, nanti kita mengerti. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Zakaria 4 Zakaria 4. ayat 7. Ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Dia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Jadi Yesus ini seorang pembaca Alkitab yang sangat teliti. Yang kecil-kecil pun seringkali keluar sehingga kita yang mencari kewalahan. Zakaria 4 ayat 7 aja. Ya. Nah, di Zakaria itu seolah-olah ada dialog. Siapakah gunung itu? Nah, jangan lupa waktu itu apa yang jadi gunung? Di hadapan Zerubabel apa yang jadi gunung? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah yang tersendat-sendat. Jadi itu satu gunung yang Problem. jadi problem nggak bisa dipindah. Tapi di hadapan Zerubabel gunung pun bisa apa? Pindah. Diratakan. Nah, meminjam bahasa dari Zakaria inilah Yesus menggunakan kata, kalau kamu punya percaya sebesar biji sesawi kepada gunung pun, maksudnya seperti yang di Zakaria 4. Zakaria, bukan gunung betulan. Iya. Oh, Banyak orang salah ngerti. banyak. Saya pernah ada pendeta, dia bilang kalau nggak bisa pindah berarti imanmu itu nggak. Nah, jadi seringkali Yesus menggunakan Tetap dari perjanjian lama ya. itu diambil dari Zakaria. 4 ayat 7. Jangan lupa. Nah, untuk memudahkan saudara-saudara,
seandainya ditanya, Pak Limurinu baca Matius 19 ayat sekian, ini apa gunung? Makanya di samping Matius itu tulis Zekaria pasal sekian ayat sekian. Iya, benar pendeta. Tulis di Alkitabnya. Iya. Kalau saya tulis Matius 19 ayat sekian. Wah, si Ondang mesti ke Andrews ini pendeta. Matius berapa tadi? Hah? Matiusnya 17 ayat 21. Baik, yang terakhir untuk ini malam, hari Kamis, ini tentang apa? Kasih karunia. Apa kata yang paling penting di sini? Grace. Dua kata. Investigative judgment. Wedding, Banquet. wedding garment. Garment. Waktu Yesus ngetok pintu, dia bilang, saya bawa apa? Baju. jubah. Pesta. Ada 3 heavenly product yang Oh. dijajakan Yesus. 1, Jubah putih emas dan Emas. emas, dan permata. Salep mata. salep Salep mata, mata. dan yang ketiga, jubah Jubah. putih. Jubah. Ini sama dengan jubah pesta kawin. Jadi, kalau kita mau masuk ke surga akhirnya, kita harus pakai apa? Jubah putih. Jubah putih. Jadi ada 2 penjahitan. Penjahitan duniawi, penjahitan surga. Apa bedanya jubah surga dengan jubah dunia? Tidak akan rapuh. Apa bedanya tukang jahit surga dengan tukang jahit dunia? Kalau tukang jahit dunia diukur, kalau tidak pas yang digunting apanya? Bahan. Kainnya. Tapi kalau tukang jahit surga, kalau tidak pas yang diubah yang mana? Manusianya. Orang. Jadi jubah pesta kawin itu bicara tentang apa? Karakter. Jangan lupa karakter. Dan kita akan masuk ke surga apabila karakter Kristus sudah menjadi karakter kita. Dan saudara harap ingat, pada hari kebangkitan Tuhan tidak akan mengadakan mujizat untuk ubah karakter. Kita akan masuk ke kubur dan bangkit dari kubur dengan karakter yang sama. Jadi kalau mau ubah karakter kapan? Sekarang. Sekarang. Berarti kalau dia mati pemarah, suka marah. mati tukang kritik. Kita udah baik-baik sekarang, Jack. Ya memang kalau mau berubah Emang repot itu tabiat kayak gitu, Jack. Tapi itu kan bisa dikikiskan. Iya, kayak Petrus itu kan. Iya. Main potong kuping.
tapi dia bertobat. Iya, betul. Yesus cuma tengok aja sama dia, langsung dia luluh hatinya. Jadi waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka lihat mereka apa? Telanjang. Ya. Lalu di Kejadian pasal 3 ayat 7, Kejadian 2 ayat 7, 3 ayat 7, dia bikin apa? Cawat. Dia bikin cawat, tapi tidak memadai, lalu Tuhan ganti dengan Kulit bumi. Kulit binatang. Jadi kita pun demikian. Kita harus beli jubah putih yang dijual oleh Yesus. Itu melambangkan tabiat Yesus yang sempurna, yang harus kita pakai pada hari kedatangan. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Wah, banyak pelajaran yang kelihatan. Sangat banyak. Iya. Bagus-bagus. Bagus sekali. Ingat pada hari kebangkitan yang diubah apa? Iya, Fisik kita, tubuh kita. Tubuh yang panas. Tidak ada lagi penyakit diabetes, tidak lagi penyakit Parkinson. Mirip plasma udah nggak ada. Tanggal 13 dioperasi ini pendeta. Ya, Jun 13 ini. Ini lagi. kita doakan. Ada di hari Jumat paling bawah, pertanyaan nomor 2. Pikirkanlah lebih jauh tentang apa artinya dibungkus dalam kebenaran Yesus. Bagaimanakah pengertian yang tepat dan seimbang akan konsep penting ini menjaga kita tidak jatuh baik kepada kasih karunia murahan atau legalisme, dan mengapakah adalah sangat penting agar kita menghindari sikap ekstrim. Jadi kalau kita bicara justification by faith, ada 2 selokan yang harus kita hindari. Selokan pertama disebut legalisme. Selokan yang kedua adalah cheap grace. Kalau legalisme, kita diselamatkan oleh penurutan. Kalau cheap grace, kita diselamatkan oleh anugerah, hukum Tuhan tidak perlu. Itu 2 ekstrim. Kita punya pegangan based on the Bible, Balance. kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan dalam Kristus untuk perbuatan baik. Jadi itu akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah itu salah satunya adalah penurutan. Buah-buah itu adalah perpuluhan, persembahan. Semua itu kita buat bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Itu intinya. And in conclusion, Jesus' triumphal Jerusalem entrance foreshadow his second coming, earth cleansing and final judgment. Spiritually, it signifies Christ's entrance into human heart. jadi secara simbolis Yesus memasuki hati kita. Digambarkan oleh manusia Yesus ke Yerusalem. Kemudian yang kedua, Be assured that Jesus was the authentic prophetic fulfillment. Yesus adalah kegenapan daripada semua
Nabi-nabi punya nubuatan di perjanjian lama, terutama sekali tentang Mesaya. What relationship exists between Jesus' tree cursing and his temple cleansing? Apa hubungan mengutuk buah-buah ponara dengan membersihkan Ka'bah? Pertama, tidak menghasilkan buah. Ya. Ingat buah yang dihasilkan adalah buah yang Asap. asam. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Temple cleansing itu bicara tentang menjadikan rumah Tuhan tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, seharusnya untuk cari apa? Keselamatan.